Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 15 April 2025, pelajaran ketiga. Dengan judul untuk hari ini, Istri atau Pelacur Hosea. Permintaan Tuhan kepada Nabi Hosea mungkin menjadi salah satu tugas paling aneh yang pernah diberikan kepada salah satu pelayannya, menikahi seorang pelacur dengan sengaja. Tetapi Tuhan sedang menggunakan Hosea untuk membantu kita memahami dari sudut pandangnya sendiri menyakitkannya dosa dan pemberontakan manusia. Tuhan telah dengan penuh kasih memilih seorang istri Israel yang berulang kali berselingkuh, namun dengan cukup mencengangkan dia mengambilnya kembali dan memulihkannya. Bandingkan Hosea 1 ayat 2, Hosea 3 ayat 1, Wahyu 17 ayat 1 dan 2, dan Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Apakah persundalan yang disebutkan di sini? Pelajaran apakah yang dapat dipelajari gereja Kristen dari cerita Hosea? Dengan cara apakah gereja mengulangi dosa-dosa perjanjian lama? Saya baca dalam Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Alkitab mengungkapkan bahwa kesalahan Israel dalam perjanjian lama sebagian besar akan diulangi oleh gereja perjanjian baru Kristus. Umat perjanjian Tuhan tersesat secara liar sebelum pembuangan mereka, membawa praktik-praktik penyembahan berhala dari bangsa-bangsa tetangga ke dalam umat perjanjian Tuhan. Pada awal abad keempat, gereja Kristen merasakan satu potensi keuntungan, merayu Kaisar Roma Konstantinus dan mengundangnya untuk mulai menyelesaikan perselisihan gereja. Dalam setiap kasus, umat Tuhan mengembara keluar dari hubungan mereka dengannya untuk menemukan solusi bagi masalah yang dirasakan. Pilihan kata-kata Tuhan membuatnya tampak jelas bahwa Dia tidak hanya mencoba menunjukkan kepada kita apa yang telah kita lakukan salah, tetapi bagaimana perasaannya. Mereka yang telah dikhianati oleh pasangannya dapat mulai memahami perasaan hancur yang ketidaksetiaan kita kepada Kristus mungkin munculkan di pelataran surga. Barangkali bagian yang paling menakjubkan dari kisah Hosea adalah sejauh mana nabi itu pergi untuk menebus istrinya yang tidak setia. Ketika kita melihat seruan terakhir kepada umat manusia, memanggil umat Tuhan untuk keluar dari Babel, patut dicatat bahwa Dia memanggil umatnya sendiri dan bukan orang asing.
Dia mengenal mereka secara dekat. Dia mengasihi mereka, dan saat dunia menuju saat terburuknya, Dia masih menawarkan harga penebusan yang telah Dia bayarkan untuk membeli kita kembali dengan darahnya sendiri. Salib Kristus lebih dari apapun harus menunjukkan kepada kita betapa sungguh-sungguh Tuhan ingin menyelamatkan umatnya yang hilang jalan. Apakah cara-cara sekarang ini di gereja manapun, bahkan gereja kita sendiri, dapat melakukan persinahan rohani? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 15 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.